سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang salih-salihah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kalian masih bisa belajar. Meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Baiklah, sekarang kita akan belajar fikih, yaitu tentang hal-hal yang sunnah dan makruh di dalam sholat. Tujuan belajar kita hari ini adalah agar kalian bisa menyebutkan perilaku yang makruh di dalam sholat, agar kalian memahami akibat dari melakukan perbuatan makruh di dalam sholat, dan supaya kalian terbiasa menjauhi perilaku makruh di dalam sholat. Anak-anak, silakan buka buku kalian. Amati dan perhatikan gambar tersebut. Di buku itu ada gambar orang sholat, tapi tangannya diletakkan di pinggang. Dan ada gambar hidangan makanan. Semua itu adalah hal yang makruh dilakukan saat sholat. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu makruh? Perhatikan baik-baik. Makruh artinya sesuatu yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah. Maka anak-anak, ketika kita sedang sholat, sebaiknya kita tidak boleh melakukan perbuatan yang makruh. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Anak-anak, di antara perbuatan yang dimakruhkan ketika sholatnya itu mengarahkan pandangan mata ke atas. Ketika sholat, pandangan mata kita harus ke tempat sujud. Tidak boleh kita melihat ke atas, karena itu perbuatan yang dibenci Allah. Kemudian, menaruh tangan di pinggang. Ketika sholat, tangan kita letakkan di dada. Jangan diletakkan di pinggang, karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian menoleh-noleh atau melirik. Ketika sholat, mata kita tidak boleh melirik ke kanan ataupun ke kiri, karena itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Selanjutnya, selalu menutup mulut. Anak-anak, ketika sholat, mulut tidak boleh ditutup kecuali bila diperlukan. Seperti sekarang ini, saat ada virus corona, maka kita dibolehkan menutup mulut kita dengan masker ketika sholat. Dan anak-anak yang saleh dan salihah, pada saat kalian sholat, kemudian kalian tiba-tiba merasa ingin kencing, merasa ingin buang air besar, merasa ingin kentut, maka jangan kalian tahan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah segera batalkan sholat kalian. Segera hentikan sholat kalian. Jangan kalian menahan kentut, menahan kencing,
ataupun menahan buang air besar, karena itu semua perbuatan yang dibenci oleh Allah. Selanjutnya, silakan baca buku kalian tentang perbuatan yang makruh ketika sholat pada halaman 2. Pahami dan simak baik-baik apa yang kalian baca. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, akibat bila kita melakukan perbuatan makruh ketika sholat. Yang pertama, perbuatan makruh tidak disukai oleh Allah. Kemudian, sudah pasti kalian akan mendapatkan dosa jika melakukan perbuatan makruh. Lalu, perbuatan makruh dibenci oleh Allah. Dan perbuatan makruh dapat mengurangi kesempurnaan sholat kalian. Maka dari itu, kalian harus meninggalkan perbuatan yang makruh. Jauhilah oleh kalian perbuatan yang makruh ketika sholat. Tinggalkan perbuatan yang makruh ketika sholat. Sholatlah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholatlah seperti yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghadap tempat sujud, tidak sambil bermain-main, luruskan barisan, dan rapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Semua itu adalah perbuatan yang disukai oleh Allah. Semua itu adalah perbuatan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Anak-anak yang saleh-salehah, kalian sekarang sudah kelas 2. Maka kalian harus menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, anak-anak, jika di antara kalian masih ada yang melakukan perbuatan makruh, maka mulai sekarang harus kalian tinggalkan. Jangan kalian berbuat makruh. Sholatlah kalian seperti yang telah diajarkan oleh ustadz dan ustazah kalian. Jangan kalian berbuat makruh ketika sholat. Sholat kalian harus lebih baik lagi. Alhamdulillah, anak-anak yang saleh dan salihah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga semua yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk kalian, kerjakan latihan 1 dan 2 pada halaman 3. Kemudian dilanjut mengisi kolom pernyataan sikapku. Isilah dengan jujur sesuai keadaanmu.